Kita masih bicara tentang deklarasi terobosan, ya. Pertama kemarin, aku menikmati manusia roh yang berkobar. Yuk kita katakan bersama, 1, 2, 3. Aku menikmati manusia roh yang terus berkobar-kobar. Yang kedua, 1, 2, 3. Aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Yang ketiga, aku menikmati bekerjanya roh doa. Yang keempat, aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara. Yang kelima, aku menikmati adanya manifestasi buah roh dalam kehidupanku sehari-hariku. Sekarang yang keenam, aku menikmati adanya manifestasi belas kasihan atau compassion dan hati yang penuh pengampunan. Manifestasi itu apa? Manifestasi itu menyatakan, mengejawantahkan, ya, merepresentasikan. Tapi hati yang belas kasihan, hati yang penuh pengampunan itu ada dalam kehidupan kita. Itu harus kita deklarasikan, itu harus kita katakan, sehingga itu akan membentuk kita, itu akan mencetak kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mengatakan, aku ada belas kasihan, aku ada pengampunan, maka itulah yang mencetak kita. Maka itulah yang membentuk kita menjadi seperti yang kita katakan. Setuju? Amin. Tadi pujian mengatakan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Jadi firman Tuhanlah yang harus mencetak hidup kita. Oleh sebab itu perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Jangan ragu-ragu. Firman Tuhan itu terima saja, aminkan saja, percaya saja. Tidak usah diotak-atik. Firman Tuhan itu aminkan saja, tidak usah diotak-atik. Firman Tuhan itu pasti benar. Betul enggak? Siapa yang mau menyangkal firman Tuhan? Siapa yang berani? Itu salah, itu firman Tuhan itu. Siapa yang berani ngomong begitu? Konsekuensinya, kalau kita mengatakan firman itu benar, kita harus menerima firman Tuhan itu. Jangan diotak-atik, jangan didebat, jangan dipelintir-pelintir menurut kemauan kita sendiri. Orang yang suka melintir firman Tuhan itu membuktikan bahwa dia belum mau menerima firman Tuhan. Camkan baik-baik. Ya nggak bisa lah Pak, mosok mengasihi sesama, mosok mengampuni 70 kali 7 kali, ya nggak mungkin lah Pak. Orang model seperti ini membuktikan bahwa dia tidak mau mengampuni saja. Orang model seperti ini, orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan untuk mengampuni saja. Padahal kalau firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan sudah mengukur bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi dan bisa. Oleh sebab itu kita harus mengaminkan setiap firman Tuhan. Amin. Terjadilah atas. Begitu harusnya. Jangan dibolak-balik. Ketika Bapak Ibu baca firman, biarlah firman yang masuk ke pikiran kita. Ketika Bapak Ibu merenungkan firman, firman ini yang menguasai kita. Jadi kita dikuasai oleh firman. Firman ini mengendalikan, menguasai kita. Tapi acap kali banyak orang Kristen baca firman Tuhan, terus pikirannya ini masuk ke situ. Jadi firman Tuhan ini justru dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ini yang nggak boleh. Inilah timbul kesesatan. Jadi firman Tuhan inilah yang menguasai kita. Jangan kalau baca firman Tuhan, itu firman Tuhan harus kita otak-atik ben nurut kemauan kita. Tapi firman Tuhanlah yang harus menguasai kita. Kitanya lah yang harus diotak-atik, bahkan dibongkar, bahkan kita harus rela untuk merendahkan diri, mau dibentuk dan mau berubah. Katakan amin. Harusnya begitu. Nah, orang yang keras kepala, orang yang kepala batu, bahasa Jawanya wangkot manai, itu orang yang tidak mau menerima firman.
Masih dura adik. Ya, aku menikmati adanya manifestasi belas kasihan dan compassion dan hati yang penuh pengampunan. Pastikan Bapak Ibu setiap hari engkau katakan itu, aku punya hati yang mengampuni, aku punya hati yang berbelas kasihan, aku punya hati yang mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Sehingga sepanjang hari itu kita hidup dalam pengampunan. Ketika orang melukai kita, mengecewakan kita, menyinggung kita, kita ada pengampunan. Kita merilis, melepaskan pengampunan. Amin. Itu harusnya jati diri kita. Yuk kita baca firman-Nya. 1, 2, 3. Terutama sekarang jadikanlah kasih sebagai penuntun hidup saudara, sebab demikian seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Yang terutama sekali, sudah terutama tambah sekali, berarti ini penting banget. Terutama sekali, terutama sekali jadikanlah kasih sebagai penuntun hidup saudara, sebab dengan demikian seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Ketika Bapak Ibu dan saya ini dituntun oleh kasih, maka kita selaras, maka kita one spirit, satu roh. Kenapa kita belum satu roh? Karena engkau dan saya belum dituntun kasih. Dasar kita nggak kasih. Tapi kalau kita dituntun oleh kasih, kita dipandu oleh kasih, maka maka hidup saudara, sebab dengan demikian seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Dalam hidup keluarga perlu kasih yang menuntun kita. Amin. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena kasih tidak berkuasa atas kita. Kalau kasih berkuasa atas kita, kita gampang mengampuni, gampang melupakan. Dan kasih ini menjadi ajaran yang utama dan terutama. Oke, kita baca 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia diminum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah buah kasih. Ini roh kasih. Jadi orang seperti ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika engkau disakiti orang dan engkau tidak mengampuni, itu artinya engkau sedang membalas kejahatan dengan gampang ya. Ketika ada orang yang menyakitimu dan engkau juga menyakiti dia, aku nggak menyakiti dia Pak, tapi ketika engkau ngeneng ke dia, itu menyakiti dia. Ketika orang menyakitimu dan engkau membalas menengke orang itu, aku nggak jahat kepada dia Pak, aku cuma menengke baik. Engkau membalas kejahatan dengan, walaupun engkau pasif tidak ngapa-ngapain, justru kepasifanmu itu kejahatanmu. Tapi ketika engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah kekristenan. Bilang sama saudaramu, itulah kekristenan. Jangan bilang engkau Kristen kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ketika engkau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau bisa berkatakan, aku Kristen. Kenapa kamu membalas kejahatan dengan kebaikan? Aku diajarkan Tuhanku seperti itu. Aku Kristen. Dengar baik-baik. Kasih itu menjadi yang terutama. Tidak bisa dipungkiri.
Jadi mari hari-hari yang kita jalani itu hari-hari yang penuh kasih. Amin. Kasih itu identik dengan pengampunan. Kasih itu identik dengan memberi. Dan memberi yang baik, bukan yang jahat. Amin. Jadi hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam pengampunan. Hiduplah di dalam deklarasi yang seperti ini. Amin. Saya hidup dalam pengampunan. Amin. Pengampunan. Dengar baik-baik. Kehidupan yang menyakitkan hari ini itu lebih menyakitkan dari orang yang pernah menyakitkan kita di masa lalu. Kehidupan yang menyakitkan hari ini itu kita jadi sakit, stres, bermasalah karena memikirkan orang lain yang menyakiti kita masa lalu. Sini Mas Wasiman. Mas Wasiman ini nyakiti saya ya. Karena nyakiti saya, akhirnya saya dendam juga dengan Mas Wasiman, ya kan? Karena dendam sehingga saya menjadi sakit hati. Karena sakit hati jadi rezeki saya macet, saya sendiri juga sakit jasmani. Akhirnya saya ini sudah balik sana, selesai. Nah, Mas Wasiman cuma sekali saja, cuma datang menyakiti saya aja, dan dia pergi lagi. Tetapi rasa sakit saya ini, penyakit saya ini saya bawa terus, padahal dia sudah pindah ini. Kehidupan yang menyakitkan sekarang itu lebih menyakitkan daripada orang yang menyakiti kita waktu lalu. Sakit kehidupan yang kita alami hari ini lebih menyakitkan daripada orang yang menyakiti kita masa lalu. Kita kalau disakiti orang, terus kita menyimpan sakit hati terhadap orang itu baik apa enggak? Baik apa tidak? Tidak. Ketika engkau sakit hati dengan orang yang menyakitimu, dan sakit hati yang engkau rasakan dari orang lain ini mungkin prosentasenya sedikit, tapi akibat dari sakit hati ini lebih banyak dan menyakitkan. Paham ya? Kenapa begitu? Wah, kowe ngomong urip ngono iki. Aku ngene iki mergone kae, ya kan? Aku dadi keserakat ngene iki mergone kae. Ini hidup keserakat itu lebih menyakitkan daripada orang yang pernah menyakitkan masa lalu. Oleh sebab itu ampunilah orang itu. Kalau engkau enggak mengampuni, semakin sakitlah hidupmu, semakin keserakatlah hidupmu. Karena orang yang menyakitimu sudah lupa. Apa? Oh biar toh. Aduh. Oh. 5 tahun yang lalu aku ngomong kowe iki ngono kuwi tersinggung toh. Oh sorry. Aku seloro, stroke dan sebagainya mergone kowe kuwi. Lho sing ngomong biar kuwi lali. Inilah yang disebut orang yang menyakitkan dulu tidak seberapa dibanding akibat sakit hati yang kita rasakan dari orang yang menyakiti kita. Jadi sakit hati terhadap orang lain itu enak apa tidak? Tapi kadang kita ngomong diampuni bu, diampuni mbak, enak banget diampuni. Suka ngomong begitu kan? Enak banget diampuni. Bapak nggak tahu sakit hati saya. Jerubah. Semakin engkau nggak mengampuni orang yang menyakitimu, semakin susah dan menyakitkan dalam hidupmu. Ada model orang-orang yang boros usia, umurnya 17 tapi mukanya 71. Itu namanya boros. Paham ya? Tapi orang yang 71 tapi wajahnya 17 itu irit. Itu disebabkan karena hatinya tahir, hatinya tidak menyimpan kepahitan. Betul? Oleh sebab itu Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Bapak Ibu lepaskan belas kasihan, compassion. Lepaskan. Kita nggak mau diperbudak orang, betul? Tapi ketika engkau tersinggung dengan kata-kata orang lain, sesungguhnya engkau sudah diperbudak dengan perkataan orang itu.
Mungkin lebih jelas begini. Sekarang gantian Pak Budi ke sini. Ya. Saya tidak mau diperbudak oleh Pak Budi. Karena kita sama-sama manusia. Tapi ketika Pak Budi ngomong sama saya, Pak Wisnu ngomong, Pak Wisnu, kok jadi pendito tidak memperhatikan jemaat? Sakit saya. Pak Budi ngonaik aku jadi pendito orang memperhatikan jemaat. Loro hatiku. Paham Bapak Ibu? Tanpa sadar saya diperbudak oleh perkataan Pak Budi. Bener enggak? Padahal tadi saya bilang saya tidak mau diperbudak oleh dia. Ngerti? Tapi dari perkataan Pak Budi saya menjadi loro hati, saya nggak mengampuni, saya uring-uringan, saya menjadi keserakahan dan sebagainya. Saya sudah diperbudak oleh perkataan beliau. Terima kasih Pak. Pernahkah kita memikirkan perkataan orang lain? Sing ora enak dipikir terus, tak pikir terus loro hati. Pernah nggak Bapak Ibu gitu? Pernah nggak perkataan orang yang nyelekit, yang menyakitkan, dan engkau pikir berhari-hari? Pernah nggak? Itu namanya engkau sedang diperbudak oleh perkataan orang. Kita nggak mau diperbudak orang lain kan? Tapi ketika engkau sakit hati dengan perkataan orang lain, engkau sedang diperbudak dengan perkataan orang itu. Engkau sedang menjadi hamba dari perkataan orang itu. Tapi sebaliknya Pak Budi maju lagi. Pak Wisnu jadi pendeta tidak memperhatikan jemaat. Itu bukan fakta. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak mau diperbudak dengan perkataan itu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Acap kali kita sakit hati, kepahitan, tersinggung, luka, baperan dan sebagainya karena kita diperbudak oleh perkataan orang lain. Yang gampang sakit, migrain, apalagi pusing, asam lambung naik dan sebagainya, hati-hati itu. Maafkan saya karena engkau mudah dengan cepat diperbudak oleh perkataan orang. Nek kayak ngomong asam lambungku naik, itu membuktikan bahwa kau diperbudak oleh kata orang itu. Bener? Aduh, ngrungokke suaranemu jadi migrain aku. Bener gak? Itu menunjukkan bahwa perkataan orang itu sudah berhasil memperbudakmu. Kita tidak mau diperbudak oleh orang lain, tapi acap kali kata-kata orang lain itu memperbudak kita. Oleh sebab itu, jangan kita memiliki roh perbudakan apapun. Lepaskan pengampunan. Hidupan yang menyakitkan hari ini itu lebih menyakitkan daripada orang yang menyakitkan masa lalu. Jangan sakit hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita memiliki roh yang berbelas kasihan dan roh pengampunan. Mengampuni saja. Haleluya. Amin. Saja. Ketika engkau mengampuni, engkau akan sembuh. Ketika engkau mengampuni, engkau akan pulih. Usahamu akan pulih, rumah tanggamu pulih, segala sesuatu akan pulih. Pengampunan. Amin. Dan ini harus menjadi deklarasi kita setiap hari. Aku menikmati adanya manifestasi belas kasihan atau compassion dan hati yang penuh pengampunan. Itu harus ada di kita. Mengampuni. Aku ngene mergone kae. Nah, gitu. Nah, itu artinya apa? Aku uripku sengsara, aku uripku keserakat, aku uripku ki ngene mergone si kae. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Jadi orang ini keserakat mergone sapa? Kae. Ya, kae mau lu. Nah, padahal kae melakukan enggak seberapa. Tapi akibat dari perlakuan yang menyakitkan si kae, ini menjadi keserakat orang ini. Inilah yang saya sebut kehidupan yang menyakitkan hari ini itu lebih menyakitkan dari orang yang menyakiti masa lalu.
hati itu berdampak sangat buruk kepada kita. Sakit hati itu seperti kanker yang menjalar terus. Benar, obat sakit hati itu adalah mengampuni. Tidak ada cara lain untuk mengobati sakit hati selain mengampuni. Pak, cara lain untuk mengobati sakit hati nek orang ngampuni apa Pak? Tidak ada. Lah ngampuni kan angel ya Pak. Itu satu-satunya. Bapak Ibu kalau pengen sembuh, minum obatnya pahit, betul nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Pengen sembuh. Mengampuni itu susah, tapi kalau pengen sembuh, lakukan. Nggak ada yang lain. Bilang sama sebelahmu, nggak ada yang lain. Amin. Biasalah mengampuni. Amin. Suami yang disakiti istri, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Mengampuni susah, tapi kalau pengen sembuh, lakukan. Tidak ada cara lain. Amin. Pak, tolong Pak, boleh no coro lain selain mengampuni Pak? Tidak ada. Yang aduh, tidak ada. Tidak ada. Mengampunilah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka kita. Amin. Dan mari kita hidup dalam pengampunan. Amin. Tidak ada cara lain. Kalau memang harus dioperasi, operasi saja. Amin. Kanker itu, kanker itu kan sesuatu yang seharusnya tidak ada, tidak boleh tumbuh dalam tubuh kita, tapi dia tumbuh, namanya kanker namanya. Oleh sebab itu kanker itu harus dioperasi. Nek tidak dioperasi dia akan menjalar kemana-mana dan akan membunuh orang itu, betul? Kalau memang caranya harus dioperasi saja, walaupun sakit itu operasi. Oleh sebab itu ada namanya bius untuk menghilangkan rasa sakit. Artinya apa ini? Artinya adalah mengampuni memang menyakitkan, tapi itulah satu-satunya jalan untuk engkau disembuhkan. Suami yang disakiti istri, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Anak yang terluka dengan bapaknya, ampuni bapakmu. Sebaliknya, gak ada cara lain. Pengampunan. Amin. Kalau pengen engkau sembuh, engkau harus dioperasi. Tidak ada cara lain. Kalau engkau sembuh, kalau sembuh harus minum obat yang pahit. Tidak ada cara lain. Kalau pengen engkau sembuh pulih, satu-satunya cara mengampuni, walaupun itu sulit, walaupun itu menyakitkan, supaya hidupmu semakin baik. Orang yang mudah mengampuni itu terlihat dari wajahnya. Guyu ora tahu, mesangut wae. Jadi orangnya itu nggak pernah senyum, jegadu terus, mesemu terus. Eneng masalah, raneng masalah juga dulu. Jadi mungkin di masalah berarti antara punya masalah dan gak punya masalah podo wae, sama aja. Ini menunjukkan bahwa dia belum melepaskan pengampunan. Pengampunan itu obat, memang menyakitkan, tapi itu menyembuhkan. Susahnya mengampuni apa? Menyebalkan, oke? Apa? Gengsi. Malu, apalagi baik-baik. Mengampuni itu menjadi susah ketika tolak ukurnya kepada saya. Saya benar, saya yang benar kok. Dia yang harus minta ampun sama saya. Gengsi aku. Tapi coba Yesus berkata begini kepada Petrus. Ada raja yang melunaskan hutang yang lebih banyak. Terus harusnya dia dipenjara. Akhirnya si raja ini membebaskan dan dia keluar dari istana dan dia mencekik orang yang hutangnya lebih sedikit dibanding hutang dia kepada raja. Paham Bapak Ibu cerita itu? Orang ini hutang kepada raja yang lebih besar. Terus raja melunaskannya.
Akhirnya dia keluar dari istana dan dia mencekik orang yang utang sama dia, hutangnya lebih sedikit daripada dia hutang kepada raja. Akhirnya diketahui orang, raja, orang yang sudah engkau ampuni, dia sekarang mencekik orang karena untuk melunasi utangnya yang lebih kecil sedikit daripada dia utang kepada raja. Kok bisa begitu? Ambil dia, panggil Al-Quju. Tuhan sudah mengampuni kesalahan dosa kita yang begitu besar. Harusnya kebesaran pengampunan yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita untuk mengampuni orang yang salah kepada kita yang terlalu sedikit. Kenapa engkau tidak bisa mengampuni orang lain? Karena engkau melihat dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau melihat Allah yang sudah mengampuni engkau bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Dosaku okeh Gusti wis ngapura. Mosok kancaku sing sithik aku lagu ngapura sih. Orang yang beres tandanya adalah ketika dia ingat masa lalu nggak nyesek. Tahu nggak? Kalau engkau ingat masa lalu yang melukaimu dan engkau masih nyesek, ada 10 tahun kepungkur, loro hatiku, engkau belum beres. Tapi ketika 10 tahun yang lalu aku pernah mengalami luka, tidak apa-apa, karena justru luka itu menjadi tanda aku pernah berperang dan menang. Amin. Perhatikan prajurit-prajurit yang kena panah di sini, kena pedang di sini dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia pernah perang dan menang. Luka yang ada dalam hidupmu itu menunjukkan engkau pernah berperang dan menang. Jangan pernah engkau sembunyi dari lukamu. Jangan sembunyikan lukamu. Jangan sembunyikan sakit hatimu. Bebaskan, lepaskan, dan merdekakan. Raja mungkin berkata, kenapa engkau mencekik saudaramu, temanmu yang hanya utang sedikit, sementara engkau utang denganku banyak, aku melepaskan engkau. Kok kamu gak adil sih? Orang yang tidak mengampuni sesamanya, dia melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Karena dia sudah diampuni Tuhan, sementara dia tidak mengampuni orang lain. Jangan tidak adil dong. Terlalu berat Pak untuk mengampuni. Iya, karena aku melihat kesalahan orang itu. Kau tidak pernah melihat kesalahanmu sendiri di depan Tuhan. Betul? Engkau merasa benar, merasa tidak bersalah. Padahal di hadapan Tuhan engkau salah besar. Oleh sebab itu dia mengampuni kita. Kita hanya melihat kesalahan orang, tidak pernah melihat kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ingat, untuk kita mengalami perubahan itu ada 3 cara. Yang pertama apa? Berdoa, betul? Yang kedua apa? Berusaha. Yang ketiga apa? Berkaca. Berdoa, berusaha, berkaca. Itu perubahan. Sudah berdoa, kok belum berubah-berubah? Sudah berusaha, kok belum berubah-berubah? Ngacau, ngilu. Oh, ternyata eneng angus ning hidungku. Pastikan kau bercermin. Jangan melihat kesalahan orang. Jangan melihat besarnya kesalahan orang. Jangan melihat sakit hatinya yang engkau rasakan dari perlakuan orang. Tapi lihatlah besar kesalahanmu di hadapan Tuhan. Dengan engkau bisa melihat kebesaran kesalahanmu di hadapan Tuhan, engkau bisa mengampuni orang yang begitu kecil kesalahannya kepadamu. Lepaskan pengampunan, maka engkau disembuhkan. Yang ketujuh, aku menikmati bekerjanya damai sejahtera Kristus yang terus memelihara hati dan pikiranku, bahkan berkuasa atas batin atau kehidupanku. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah harusnya memerintah dalam hidup kita. Amin. Bukan suasana, bukan
bukan aura sakit hati, kepahitan, panas, emosi itu tidak boleh menguasai kita. Damai sejahtera Allah itu harus memerintah dalam hidup kita, berkuasa atas kita, tidak boleh yang lain. Amin. Hari-hari yang kita jalani, kita harus mendeklarasikan, kita harus mencetak, membentuk hidup kita. Aku harus dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Aku harus dikuasai, aku harus dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Aku nggak boleh dikuasai oleh hal yang lain. Amin. Kalau kita bersatu tubuh di dalam Kristus, dalam jemaatnya, kita harus mengedepankan damai sejahtera Allah itu menguasai kita, nggak yang lain. Perasaan yang lain nggak boleh menguasai kita. Amin. Apa perasaan yang menguasaimu hari-hari ini? Harusnya damai sejahtera Allah itu yang memerintah hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang memelihara hidup kita, bukan yang lain. Ini bagus. Ya, yuk 1, 2, 3. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Dan bersyukurlah, tanggung jawab kita adalah mempertahankan damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu tanggung jawabmu. Jelas ya? Karena inilah apa? Tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, damai sejahtera itu menjadi tanggung jawab kita. Wah, ya nggak bisa begitu dong Pak. Saya begini kan karena dia begitu. Nggak, tanggung jawabmu itu. Engkau nggak damai sejahtera itu karena engkau sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh memperlakukan yang tidak baik kepada kita, tapi tanggung jawab untuk mempertahankan damai sejahtera itu menjadi tanggung jawab kita. Amin. Orang lain boleh melukai, boleh menyakiti, boleh menyinggung, boleh nyelekit perkataannya, tapi biarlah damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita. Pertahankan, itu hakmu. Jangan lepaskan damai sejahtera itu. Jangan lepaskan begitu saja. Hanya karena kata orang, hanya karena perlakuan orang. Amin. Tanggung jawab loh Bapak. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Damai sejahtera ini selalu ada di kita. Amin. Ada kenapa kita? Ini HP, setiap kita punya HP kan? Dan HP kita kalau hilang, itu yang disalahkan siapa? Siapa kalau hilang, yang disalahkan siapa? Karena HP itu tanggung jawab kita. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita dan itu jadi milikmu. Kalau itu hilang, itu karena engkau yang teledor, tidak bertanggung jawab atas damai sejahtera yang harusnya engkau pertahankan. Itu hakmu. Dari pihak Tuhan sudah melepaskan damai sejahtera. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Keren kan? Jadi damai sejahtera itu sudah diberikan pada kita. Oleh sebab itu pertahankan, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai damai sejahtera hilang. Tanggung jawabmu loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain karena hilang damai sejahtera kita, nggak boleh. Itu tanggung jawabmu. Kenapa kita jaga HP kita sebaik mungkin? Karena itu tanggung jawab kita, itu milik kita, betul kan? Kenapa Bapak Ibu jaga uangmu dengan segenap hatimu? Karena itu tanggung jawabmu, betul kan? Itu milikmu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan pula itu sudah
sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu keberadaannya ada dalam kehidupan kita, itu tanggung jawab kita. Lah nek damai sejahtera itu hilang, itu salahnya bukan di Tuhan, salahnya di orang lain, bukan, tapi salahnya karena kita tidak bertanggung jawab atas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan salahkan orang lain. Aku ngene mergone kae Pak, enggak. Saya begini karena perlakuan dia Pak, tidak. Saya jadi begini karena dia Pak, tidak. Itu karena engkau tidak bertanggung jawab atas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak menjaga damai sejahtera. Jelas dikatakan, usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Usahakan Bapak Ibu. Orang memperlakukan apapun kepada saya, terserah orang itu. Tapi tanggung jawab saya mempertahankan damai sejahtera Kristus dalam hidupku tetap ada. Amin. Orang tidak boleh mengganggu, orang tidak boleh menggeser, orang tidak boleh mengutak-atik damai sejahtera Kristus yang sudah ada dalam hidupku ini. Apapun perlakuan orang lain itu, apapun keadaan kondisi hidup saya, tidak boleh damai sejahtera hilang dari hidup saya. Itu tanggung jawab saya. Amin. Tanggung jawab saya. Orang boleh melakukan sesuatu pun, apapun pada saya, tapi saya nggak mau urusan. Saya mau mempertahankan damai sejahtera. Guyu, madang, rampung. Ya, ketika ada masalah, ya pastikan kita tetap bersukacita, bersyukur, kita tetap menjaga damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Muga tentrem rahayune Gusti Yesus ngereh ana ing sajroning atimu, merga iya kaya mangkono iku anggonmu padha katimbalan dadi badan siji sarta saosa syukur. Ngereh itu artinya memerintah. Jadi biarlah damai sejahtera itu memerintah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita diperintah, dikuasai oleh damai sejahtera Allah, maka yang lain tidak boleh ngereh kita. Yang lain tidak menguasai kita, tidak boleh menguasai kita. Sakit hati, kepahitan, tersinggung, luka, enggak, no way, engkau enggak urusan dengan saya. Enggak ada urusanmu dengan saya. Saya sedang diperintah, dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Aku enggak mau direh yang lain. Pastikan engkau jangan mau direh yang lain. Pastikan damai sejahtera Allah saja yang memerintah hatimu, mengerah hidupmu. Amin. Tidak yang lain. Pengampunan dan damai sejahtera dibentuk dari perkataan kita.